Chapter 80. Kerja Tim 1. Rahel berhenti di tengah jalan. Melihat wajahnya agak serius, aku juga berhenti bersamanya. Dia menatapku lekat-lekat, lalu berbicara. Aku sudah mengirimkan daftar tim. Tim Rahel terdiri dari anggota berikut, Rahel, Jin Hoseng, Yi Bok-gyu, Kim Ha-jin, Tomer. Rahel memiliki peringkat tertinggi, dan Jin Hoseng dan Yi Bok-gyu masing-masing berada pada peringkat 108 dan 173. Batas waktu daftar tim adalah Rabu, tetapi Rahel sudah mengirimkannya. Petik 2. Jadi kamu tidak bisa pergi ke tempat lain. Itu yang dikatakan Rahel. Mungkin karena apa yang dikatakan China Yun, mata dan suaranya tampak agak khawatir. Tentu saja. Ah, mereka ada di sana. Pada saat itu, anggota tim lainnya tiba. Jin Hoseng, Yi Bo-hyu, dan Tomer, semuanya. Kami berada di tim yang sama sekarang. Ayo kita makan bersama. Petik 2. Jin Hoseng berbicara dengan penuh semangat. Apakah itu karena dia ada di tim Rahel? Aku melirik Rahel yang mengangguk. Jadi, kemana kita akan pergi? Ya, apa yang ingin kamu makan, Rahel sih? Aku baik-baik saja dengan apapun. Rahel bukan pemakan yang sangat pemilih, tapi ada sesuatu yang dia sukai. Ayo pergi ke Hang Yujung, restoran Korea. Tentu. Yi Bok-gyu dan Jin Hoseng tampaknya tidak keberatan, dan Rahel mengeluarkan batu puas. Hanya Tomer yang tidak bereaksi. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Iya. Itu jawaban singkat. Besar. Diputuskan. Oh, benar. Saat kami berjalan melihat GPS, Jin Hoseng tiba-tiba mendatangiku. Ha-jin, tentang tiket yang saya bicarakan sebelumnya, ini dalam 2 hari. Apa Anda mau ikut dengan saya? Ke Prancis. Segera, mata Rahel berkedip-kedip dengan sengit. Prancis dan Inggris memiliki hubungan yang mirip dengan Korea dan Jepang. Karena saya menambahkan pengaturan bahwa Inggris dan Perancis memiliki artefak berebut sekitar 20 tahun yang lalu, perasaan antara kedua negara berada pada kondisi terburuk. Tidak, aku baik-baik saja. Sejujurnya, saya ingin tahu tentang senapan Napoleon, tetapi saya tidak ingin pergi jauh-jauh ke Prancis hanya untuk melihatnya. Mengapa? Siapa tahu, mungkin senapan Napoleon akan menjadi milik Anda. Petik 2. Petik 2. Napoleon. Rahel bergumam dengan suara kecil. Bagaimana? Saya peringkat 334. Petik 2. Yah, akan lebih baik menggunakannya daripada menyimpannya di museum. Ngomong-ngomong, Ha-jin, bukankah menurutmu suaramu sedikit berubah? Petik 2. Melakukannya. Itu berkat seruling yang saya beli di toko barang antik Clancy Islet. Sama dengan. Horn flute, antik. Seruling yang digunakan oleh penyanyi berkeliaran di Joseon. Jika Anda meniup tanduk ini, tenggorokan Anda akan menjadi bersih dan suara Anda akan menjadi lebih jelas selama 3 jam. Sama dengan. Saya menggunakannya untuk pertama kalinya sekitar 5 menit sebelum saya pergi menemui Kim Suho. Karena suara yang dalam membawa lebih banyak keandalan. Sejak saat itu, saya sering menggunakan seruling. Saya suka bagaimana suara saya terdengar lebih jelas, dan rasanya enak membuka tenggorokan saya di pagi hari. Ya, apakah ini pubertas? Petik 2. Untungnya, saya tidak harus menjawab pertanyaannya yang tidak masuk akal, ketika kami tiba di restoran Korea. Rahel masuk lebih dulu, menamparkan bibirnya. Pabrik terlantar di Suwon. Setelah 9 bulan, semua anggota Chameleon Troupe berkumpul di tempat persembunyian mereka. Drun akhirnya menemukan cara menggunakan kristal putih, dan tujuan pertemuan mereka adalah untuk menyaksikan. Petik 2. Nak, apakah aku benar-benar melanggarnya? Chok Jungyong bertanya lagi, membawa pedang artefak di satu tangan. Drun mengerutkan kening dan mendesaknya. Ya, lakukanlah. Jangan salahkan aku jika ada yang salah. Chok Jungyong menggerutu saat ia membungkus tangannya dengan kekuatan sihir. Kerapatan kekuatan sihir membuatnya tampak seolah-olah dia mengenakan sarung tangan. Koang. Tinju Chok Jungyong berbenturan dengan pedang artefak. Hasilnya adalah pedang itu hancur seperti kaca. Senang. Ya. Drun mengambil sepotong pedang yang hancur dan meletakkannya di atas meja batu. Saya akan memulai sekarang. Kristal putih mulai beresonansi, melepaskan kekuatan sihir. Kekuatan sihir terkondensasi di dalam kubus yang membungkus kristal kemudian mulai memancar ke arah fragmen pedang. Kekuatan sihir putih kristal menempel pada fragmen, membentuk pedang kristal. Chok Jungyong bertepuk tangan dengan takjub, sementara anggota Chameleon Troupe lainnya membuat wajah terkejut. Sama seperti itu, fragmen pedang kecil menjadi artefak parsial. Menurut pengujian saya, setidaknya sekuat artefak peringkat rendah. Satu artefak dapat menghasilkan sekitar 30 artefak parsial dan memperhitungkan kapasitas daya sihir kristal, kami akan dapat menghasilkan sekitar 600 lebih. Petik 2. Dan kami menjual setiap artefak parsial dengan harga sekitar 700 sampai 800 juta won. Luar biasa. Petik 2. Bahkan dengan perhitungan sederhana, orang dapat melihat bahwa itu mendekati untung 500 miliar won.
Bahkan setelah dikurangi pasar gelap dan biaya pencucian uang, itu akan menjadi sekitar 20 miliar won per anggota. Itu memang sepadan dengan risikonya. Ya, tapi setidaknya butuh 5 tahun untuk menjual semuanya. Tidak apa-apa. Oh ngomong. Jain tiba-tiba memotong. Tuan kuda gila memulai penaklukan sarang setan Suwon mereka. Mata anggota Chameleon Troupe berkedip-kedip dengan cahaya yang mencolok. Tuan Pek Horse. Mereka adalah mangsa yang ditatap oleh Chameleon Troupe. Mereka akhirnya memulai kegiatan mereka. Dengar, jika kamu melakukan ini. Jam 9 malam. Sudah waktunya anak-anak tidur, tetapi Evandel sibuk bermain dengan adonan tanah liat. Dia sepertinya menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir untuk menciptakan tubuh roh, jadi aku menyiapkan mainan yang bisa dia gunakan untuk bersenang-senang. Tada gelombang. Wow, apa ini? Evandel membuat pinguin dengan kacamata, yang sering dia lihat di TV. Aku membuka mataku lebar karena terkejut. Evandel membusungkan dadanya dengan wajah bangga. Bagaimana kamu membuatnya? Apakah Anda jenius? Petik 2. Hihi, ingin aku memberitahumu. Tidak, aku tidak akan bisa melakukannya bahkan jika kamu melakukannya. Ini adalah keterampilan yang kamu miliki sejak lahir. Petik 2. Sementara saya membuat Evandel tersenyum dengan pujian terus-menerus, jam tangan pintar saya tiba-tiba berdering. Itu adalah Kim Suho. Bisakah kamu keluar ke hutan yang kita temui terakhir kali? Oh, jadi kamu akhirnya membuat keputusan. Sambil tersenyum, aku bangkit dari tempat duduk. Evandel, aku akan keluar sebentar. Tidak, kemana kamu pergi? Untuk membeli makanan ringan untuk kita makan sebelum tidur. Makanan ringan, saya ingin kue. Baik. Kue. Aku akan membeli beberapa, jangan khawatir. Menggunakan itu sebagai alasan, saya pergi keluar. Kue. Mengulangi kata, kue, agar tidak melupakannya, aku menuju ke hutan tempat Kim Suho menunggu. Malam Kyub dingin bahkan selama musim panas. Itu karena Kyub adalah sebuah pulau di tengah Laut Timur. Menggosok bahuku setiap kali angin bertiup, aku tiba di tempat pertemuan. Di tengah hutan yang gelap, Kim Suho berdiri dengan wajah serius. Kelembutannya yang biasa hilang ketika udara membawa atmosfer yang berat. Yo, Kim Suho, mengapa kamu memanggilku? Mendengar suaraku, Kim Suho berbalik. Dia menatapku lama sekali dengan mata berat, lalu menghela nafas panjang. Sepertinya dia akan mengatakan sesuatu yang serius. Petik 2. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku terakhir kali? Hah? Oh ya, bagaimana dengan itu? Petik 2. Sama seperti yang kau katakan. Aku baru saja menemukan Dungeon. Aku tersenyum diam. Saya sudah mengharapkan dia mengatakan ini. Pasti terbentuk baru-baru ini karena kecil. Jadi saya berpikir untuk menantangnya sendirian. Petik 2. Tapi itu masih Dungeon. Ini risiko besar untuk mencoba menaklukkannya sendirian. Petik 2. Aku menyilangkan tangan dengan santai dan memotongnya. Kim Suho dengan tenang mengangguk sebagai jawaban. Ya, aku sudah memikirkan hal yang sama. Kim Suho tiba-tiba melemparkan jaketnya. Tapi jika aku akan mempercayai punggungku kepadamu, aku harus memverifikasi keahlianmu. Dia bergumam dengan suara rendah saat dia menatapku. Hah? Saya terkejut. Situasinya berubah sedikit berbeda dari yang saya harapkan. Aku tahu lokasi tepat dari Dungeon. Jadi tidak apa-apa jika saya menentukan apakah Anda akan membantu atau membebani, kan? Petik 2. Kanan. Kuhum. Petik 2. Lengan saya yang bersilang mulai bergetar. Sejujurnya, bahkan jika Kim Suho buta dan kidal, saya tidak akan bisa mengalahkannya. Itulah perbedaan antara keterampilan kami. Belum lagi, Kim Suho adalah seorang pendekar pedang, sementara aku penembak jitu. Anda benar, tetapi ada satu hal yang belum Anda pertimbangkan. Apa itu? Aku memutar otak untuk mencoba dan menghindari pertarungan ini. Haruskah saya mencoba menunjukkan kepadanya kekuatan Desert Eagle saya? Bahkan tanpa harus bertarung, dia seharusnya bisa melihat kekuatan seranganku jika aku menembak batang pohon. Tidak adil bagi seorang penembak jitu dan seorang prajurit untuk bertarung 1 lawan 1 di lapangan terbuka. Ditambah lagi, aku sedikit bergantung pada senjataku. Tergantung pada jenis pistolnya, perbedaan kekuatan seranganku akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Petik 2. Kamu tidak perlu mengalahkanku. Namun, Kim Suho memotongku. Dan senjatanya tidak masalah. Saya tidak mencoba menguji kekuatan senjata Anda. Petik 2. Sangat. Ya, aku akan berhenti ketika aku puas. Sekarang saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kim Suho mengambil pedangnya. Itu bukan pedang kadet, yang terbuat dari baja, tetapi pedang kayu untuk pertarungan. Namun, kualitas pedang tidak masalah bagi Kim Suho. Saat kekuatan sihirnya mengelilingi pedang itu, peluruku akan berhenti bekerja. Menggunakan anti-sihir tidak akan mengubah apapun. Kekuatan sihir Kim Suho ada pada dimensi yang lebih tinggi, dan bahkan bisa memotong anti-sihir. Ide bagus tiba-tiba muncul di kepalaku. Oh, tapi aku lupa membawa pistol. Apa itu di pinggangku?
Saya melihat pinggang saya. Pistol kadet yang biasa saya bawa ada di sarung ikat pinggang saya. Oh, aku membawanya. Saya lupa. Tanpa pilihan lain, saya mengeluarkan pistol. Tapi apakah itu akan baik-baik saja? Tidak seperti pedang kayu, saya tidak akan bisa mengendalikan kekuatan pistol saya. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Juga, ini bukan senjata asliku. Saya menggunakan ini karena kami dilarang membawa senjata pribadi di Kyuub, tapi... Petik 2. Aku memutar otak ketika mencoba mengulur waktu. Saya mulai mencari-cari sesuatu yang bisa memicu keberuntungan saya. Pertama, saya memeriksa medan di sekitarnya. Kami berada di hutan, langit gelap dan angin sejuk. Rambut Kim Suho berkibar karena angin barat, dan jaket yang dilontarkannya jatuh di tanah. Tunggu. Jaket. Jaket di tanah. Untuk diakui oleh Kim Suho, bantuan SP dan keberuntungan saya diperlukan. Apakah kamu siap? Melihat saya menatap tanah, Kim Suho angkat bicara. Tahan, seseorang mengirimi saya pesan. Petik 2. Saya belum siap. Saya mulai mengoperasikan laptop di jam tangan pintar saya. Selama 2 menit, saya sibuk mengetuk keyboard holografik. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sama dengan. Jaket kadet. Jaket yang dibuat oleh Kyuub. Trap transformasi. Asteris ketika seseorang menginjak jaket ini, kekuatan yang tidak dikenal akan sangat mendorong orang itu. Asteris efek ini berlangsung selama 10 menit dan akan hilang setelah satu aktivasi. Sama dengan. 25 SP akan dikonsumsi. Apakah Anda ingin menyimpan? Mungkin karena itu adalah perubahan satu kali yang tidak akan menghasilkan kerusakan, saya membutuhkan lebih sedikit SP daripada yang diharapkan. Ini tidak diragukan lagi bernilai investasi. Saya siap. Aku mematikan jam tangan pintar, lalu mengambil napas dalam-dalam. Disimpan. Kalau begitu mari kita mulai. Iya. Pria yang akan menjadi dunia terkuat berdiri di depanku. Dia hanya berdiri, tetapi saya merasakan tekanan besar menekan saya. Aku menahan napas dalam ketegangan yang melonjak. Kemudian, Kim Suho menyerbu ke arahku. Kecepatannya melampaui apa yang bisa saya ikuti dengan mata telanjang saya. Biasanya, saya tidak mampu bereaksi terhadap gerakannya, tetapi saya bisa dengan bullet time. Perasaan waktu saya melambat. Meskipun Kim Suho masih jauh lebih cepat daripada saya bisa melihat pedang kayunya dengan jelas. Setelah menunduk dan nyaris menghindari tebasan, aku melirik untuk mencari jaket itu. 4 langkah. Saya tidak menginginkan yang lain lagi. Saya hanya ingin berjalan 4 langkah lagi. Apa? Pedang kayu Kim Suho mengayun melewati mataku. Saya menembaki kaki Kim Suho, yang dihindari Kim Suho dengan melompat ringan. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya, berputar ke belakang. Pedang kayu menyerempet pundakku. Rasa sakit yang membakar menguasai saya, tetapi saya berhasil mengambil 2 langkah. Namun, pedang Kim Suho, yang baru saja menyerempet pundakku, melambung. Naluriku meraung. Serangan ini akan kena. Secara fisik saya tidak mampu menghindarinya. Bagaimana bisa seseorang seperti saya menghindari pedang yang menghantam saya 5 kali per detik? Tanpa pilihan lain, saya menggunakan aether. Aether terangkat dari kakiku, mendorongku ke samping. Dengan itu, aku hanya berjarak 1 langkah dari jaket. Kim Suho tampak terkejut karena saya menghindari serangan berturut-turutnya. Namun, dia mengejar saya tanpa memberi saya kesempatan untuk mengatur napas. Mengisi saya seperti bor, dia mengayunkan pedangnya di bahu saya. Namun, sebelum pedangnya bisa mengenai tubuhku, dia menginjak jaket. Itu dia. Petik 2 tanda seru petik 2. Tubuh Kim Suho menghilang dari pandangan saya. Tanpa teriakan, ia dikirim terbang. Pusat gravitasinya terdorong ke depan karena serangan terakhir itu, dan karena dia benar-benar terperangah, Kim Suho tidak dapat melakukan pendaratan yang tepat. Dia jatuh dan berguling di tanah sekitar 50 meter jauhnya. Dia berusaha bangun dengan cepat. Namun, peluru saya mengenai batu pertama di sebelah kepala Kim Suho. Petik 2. Dalam pertarungan sungguhan, itu tidak akan terjawab. Padahal, itu akan diblokir oleh penguatan Ki-nya. Saya berjalan dengan susah payah ke Kim Suho. Dia memiliki wajah kosong tanpa jiwa. Ketika saya mengulurkan tangan untuk membantunya, senyum lebar muncul di wajahnya.